Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama di mata kuliah Big Data kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah itu sendiri, kemudian nanti masuk ke materi. Oke, pertama saya memperkenalkan dulu bahwa mata kuliah ini akan membahas konsep dasar arsitektur, teknologi, serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan analisis Big Data. Nanti mahasiswa akan memahami karakteristik Big Data dengan berbagai teknik pemasaran data skala besar serta aplikasinya dalam bidang industri. Untuk capaian pembelajarannya, yang pertama, mahasiswa diharapkan memahami konsep dasar dan karakteristik Big Data. Kemudian yang kedua, menganalisis tantangan dan solusi dalam pengelolaan Big Data. Yang ketiga, menjelaskan arsitektur dan teknologi yang digunakan dalam ekosistem Big Data. Yang keempat, memahami teknik analisis data dalam skala besar. Yang terakhir, dapat menilai manfaat dan dampak penggunaan Big Data dalam berbagai sektor industri. Untuk rencana pembelajarannya ada 16 pertemuan. Yang sesi sebelum UTS ada 7 pertemuan teori, dan setelah UTS nanti ada 7 lagi pertemuan teori, dan di akhir nanti UAS. Pertemuan pertama pada hari ini nanti akan saya sajikan tentang pengenalan Big Data, yaitu definisi, sejarah, kemudian pentingnya Big Data. Dan juga nanti akan menyinggung ke pertemuan kedua, yaitu karakteristik Big Data, ya. Jadi akan sedikit dibahas tentang karakteristik Big Data. Kemudian pertemuan ketiga akan membahas tentang tantangan dalam pengelolaan Big Data dan solusinya. Yang keempat, konsep datafication dan implikasinya terhadap Big Data. Yang kelima, data governance dan manajemen kualitas data dalam Big Data. Yang keenam, algoritma dan model statistik dalam Big Data. Yang ketujuh, Big Data dalam pengambilan keputusan dan prediksi. Kemudian yang ke-8 nanti ada UTS, ya. Ini rencana pembelajaran, jadi nanti kalau misalnya ada topik yang saya rasa lebih menarik atau lebih nyambung dengan topik-topik sebelumnya, kemungkinan akan saya ganti dengan topik yang lebih baru, seperti itu. Kemudian untuk Kemudian untuk referensi utama ini ada 4 referensi, dan juga ada tambahan dari beberapa jurnal penelitian, ya, artikel-artikel ilmiah. Oke, pertemuan pertama dan menyicil untuk pertemuan kedua, ya. Jadi pembahasannya nanti akan saya tambahkan dengan pembahasan kelima karakteristik Big Data. Oke, tentang Big Data, ya. Big Data. Kalau kita berbicara tentang data, apa saja yang kita lakukan di dunia digital sekarang ini itu adalah berkaitan dengan data. Data suara, data visual, ya, data gambar, kemudian video, teks, gitu ya. Itu semua adalah data. Kemudian data itu bertransaksi atau keluar masuk, ya, dari perangkat kita, kemudian menuju mesin, dari komputer kita, dari HP kita, gitu ya, ke internet, gitu ya. Dan pertukaran data itu terjadi setiap harinya, ya. Jadi dibayangkan seberapa banyak data dalam satu hari, bahkan 1 menit, 1 detik, ya, itu di seluruh dunia terjadi pertukaran data yang sangat banyak. Nah, ini
memunculkan kesadaran bagi pelaku industri, ya, baik itu industri teknologi maupun industri lainnya, ya, industri-industri yang mempunyai massa sangat besar, ya. Kalau untuk teknologi misalnya sosial media ataupun platform yang lainnya, misalnya toko online gitu ya, mempunyai banyak user gitu. Dan juga industri lain seperti retail, ya, swalayan gitu ya, kan punya banyak data pengunjung, data eh, pelanggan. Kemudian ada lagi misalnya industri perbankan, ya, industri jasa keuangan, itu juga punya banyak data-data di sana. Nah, kita di sini akan mengupas itu dengan perspektif big data. Yang jadi pertanyaan penting dari big data, pertanyaan awal adalah sebenarnya itu dari keresahan seberapa banyak sih data yang kita hasilkan setiap hari, ya. Seberapa banyak data yang bertransaksi atau keluar masuk dalam sistem, ya, sistem komputer, sistem jaringan gitu ya. Itu berapa banyak setiap hari. Ini dari sebuah infografis kita bisa lihat ada 2, quintillion, ya, quintillion bytes of data, ya. Quintillion bytes of data setiap harinya kita membuat atau menghasilkan data sebanyak itu. Dan 90% data hari ini dibuat dalam 2 tahun terakhir, ya. 2 tahun terakhir kebelakangan, ya. Ini sama saja dengan mengisi 10 miliar, ya, 10. Kalau di sini million, sebenarnya kalau di Indonesia berarti 10 triliun, ya. 10 triliun Blu-ray disc, ya. Kaset 10 miliar kaset CD gitu ya. Itu diisi dengan sebanyak itu data setiap harinya. Nah, itu hasil dari penelitian pihak yang di industri teknologi, ya. Kemudian fakta uniknya itu ada data ini bisa dibandingkan dengan 4 menara Eiffel, ya. 4 menara Eiffel yang bertumpuk satu sama lain. Sebanyak itu data yang dihasilkan setiap hari. Nah, karena banyaknya data itu, sehingga para ilmuwan atau praktisi di dunia industri itu pasti menangkap potensi bahwa data ini bisa saja dimanfaatkan, ya. Bagaimana memanfaatkan data yang sebanyak ini untuk keperluan bisnis, untuk keperluan di industri yang lain. Data apa saja sih yang ada, ya, apa saja yang bisa dimanfaatkan atau apa saja yang dibahas dalam big data, ya, yang tadi saya sudah sempat singgung, data berupa teks, angka, gambar, suara, ya, video, dan itu semua berputar di semua platform ataupun aplikasi digital di jaringan internet, ya. Ini ada infografis setiap menitnya dalam 1 hari. Itu misalnya aplikasi Pinterest atau itu punya 3.472 gambar, ya, setiap harinya. Kemudian YouTube itu 72 dalam 72 jam, ya. Dalam 1 harinya ada 72 jam video, ya. 72 jam, ya. Sebanyak itu dalam 1 hari, ya. Pada 1 hari aja ada 24 jam. Tapi
satu hari YouTube video itu videonya kalau digabungkan durasinya itu 72 jam ya, satu dunia ya, seluruh negara. Ya, kemudian ada lagi apa ini? Misalnya Twitter ya. Twitter itu 277.000 ya, kalimatnya atau satu kali tweet gitu ya sehari. Ada Google ada 4 juta pencarian ya sehari. Nah ini, oh sorry, bukan sehari, ini 1 menit ya, 1 menit bukan sehari. Yang tadi saya katakan ya, misalnya YouTube tadi 72 jam 1 menit ya, berarti bayangkan lebih banyak lagi ya. 1 menit ya, 1 menit saja itu 72 jam video. Lu bayangkan big data, banyaknya data yang ada, uh, yang berseliweran di internet gitu ya. Dan itu kalau tidak dimanfaatkan itu sebagai atau tidak dipandang sebagai aset itu ya sudah, tidak penting gitu ya. Tapi untuk sebuah industri melihat aset yang begitu besar gitu ya, itu pasti dimanfaatkan. Data-data itu bisa digunakan untuk pengembangan bisnis, bisa digunakan untuk meriset ya. Misalnya kita katakanlah aplikasi kayak TikTok gitu ya, ataupun Instagram yang sosial medianya selalu kita gunakan setiap hari, scroll scroll gitu ya, scroll TikTok, scroll Instagram, Facebook gitu ya. Itu data-datanya semuanya dipantau oleh pemilik perusahaan untuk menganalisis bagaimana konten itu semakin banyak digunakan atau semakin banyak dilihat oleh penggunanya, semakin efektif distribusinya kepada pengguna, sehingga pengguna itu menghabiskan sebagian besar waktunya di sosial media ya. Karena yang namanya bisnis itu pasti mengidam-idamkan yang namanya pelanggan atau eh, customer yang setia gitu ya. Kalau bisa dari dia menggunakan sosial media itu sampai nanti akhir zaman dia pasti masih pakai itu ya. Itu kan otaknya pebisnis seperti itu ya. Jangan sampai pelanggan itu pergi dan tidak menggunakan produknya lagi ya. Makanya itu data-data yang eh, masuk ke dalam aplikasinya mereka itu dianalisis kemudian digunakan untuk prediksi-prediksi ataupun merubah fitur ataupun mengefisiensikan distribusi dari produknya mereka. Nah, sehingga kita bisa lihat nanti pemanfaatan big data itu di berbagai sektor juga, nggak cuma di teknologi. Ada di perusahaan telekomunikasi, ya, bisa mereka membutuhkan big data ya untuk mengumpulkan pelanggan baru, kemudian mempertahankan pelanggan lama, ya, serta menginfokan nanti ada benefit tertentu yang mereka tawarkan kepada pelanggan, ya, sehingga pelanggan itu nanti lebih setia, pelanggan itu lebih royal gitu ya. Ketika membeli produknya mereka, ada produk baru, itu mereka akan membeli lagi seperti itu ya. Itu pemanfaatan big data salah satunya. Kemudian big data nanti di perusahaan retail itu juga bisa menganalisis berbagai sumber data yang ditangani bisnis setiap hari ya. Bagaimana bisnis retail itu nanti bisa menganalisis eh, banyaknya pelanggan itu di jam berapa misalnya. Kemudian produk apa saja yang disukai oleh pelanggan. Eh, Dia bisa mengetahui kalau misalnya ada produk baru, bagaimana promosinya ke pelanggan, bagaimana diskonnya, kemudian eh, menata rak di toko retail itu seperti apa ya. Apakah
misalnya dari kiri ke kanan gitu ya. Dari kiri ke kanan itu apakah keperluan rumah tangga dulu, apakah misalnya baju dulu, kemudian ada lagi misalnya buah gitu ya, dan sayuran. Itu bisa dilakukan dengan big data. Mungkin ketika saya mengatakan ini, saya mungkin kalian juga terpikir ini mirip dengan yang kemarin kita pelajari ya, data warehouse ya, apa data mining ya, data warehouse ya. Ini ada singgungannya ya, big data dengan data mining. Kalau misalnya big data ini, sorry, kalau misalnya yang data mining kemarin kita bahas itu tentang tekniknya, teknik mengolah data. Kalau big data ini adalah kita mendiskusikan tentang objeknya, objek datanya, ya. Mengapa data itu bisa besar, kemudian bagaimana memanfaatkan data yang besar, kemudian mengenali karakteristiknya, bagaimana pemanfaatannya, bagaimana data ini bisa diproses, kemudian dan sebagainya gitu ya. Ya, kita lanjut ke big data itu di jasa keuangan. Tadi sudah sempat disinggung juga, untuk menyelesaikan masalah dengan volume besar data multi terstruktur ya. Jadi di jasa keuangan misalnya data nasabah, data uang gitu ya. Kemudian ada yang namanya apa namanya pinjaman, deposit gitu ya. Itu semuanya diolah di sebuah data yang besar. Ada juga di pendidikan ya, ataupun keilmuan, itu nanti bisa digunakan dalam melatih aplikasi ya, dalam pengolahan big data ya. Penerapannya di situ. Nah, ini adalah berbagai pemanfaatan big data di berbagai bidang ya, sehingga nanti bisa kita kerucutkan manfaat big data. Minimalnya ada 4 ya, yaitu yang pertama optimalisasi biaya perusahaan, sehingga data-data yang tadi kita olah itu bisa menekan biaya perusahaan ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis. Jangan sampai eh, apa namanya misalnya jangan sampai biaya untuk operasional itu membengkak sehingga mengurangi ya, sehingga efisiensinya tidak terjadi gitu ya. Efisiensi itu kan biasanya berkaitan dengan biaya operasional ya. Kemudian efektivitas itu juga misalnya pelanggan ditawari atau pelanggan dikasih promosi seperti ini, apakah promosinya bekerja atau enggak. Nah, itu bisa diketahui dengan big data. Kemudian yang ketiga adalah product development ya, pengembangan produk ya. Sehingga kita bisa tahu pelanggan itu sukanya, atau user itu sukanya produk yang seperti apa, itu atau dengan ciri-ciri seperti apa, spesifikasi seperti apa, itu bisa kita peroleh pengetahuannya dengan product development ya. Untuk product development, mengembangkan produk baru, memperbaiki produk yang memperbaiki produk yang sudah ada, seperti itu. Kemudian yang keempat, mendapatkan insight mengenai pelanggan dan pasar. Ya, kita mengetahui siapa yang membeli produk kita. Ya, itu nanti manfaat dari big data. Nah, kemudian ada sejarah ya, sejarah. Kalau kita eh, belajar tentang sejarah big data, itu sebenarnya kalau yang benar-benar mencetuskan big data itu di tahun 2005 ya, Roger Mougalas ini, dia yang mencetuskan istilah big data ya. Tapi kalau misalnya eh, perjalanan big data sendiri itu sudah dari ya, sejak komputer itu diciptakan gitu ya, data-data itu dikumpulkan, kemudian diolah, kemudian dimanfaatkan data itu kan, itu sudah
sudah konsep kecil dari big data. Nanti kita mempelajari juga karakteristik big data itu seperti apa ya. Kemudian di tahun 2010 ada Eric Schmidt, itu menyatakan ada 5 exabyte informasi diciptakan seluruh dunia di awal peradaban hingga tahun 2003. Pada saat itu jumlah yang sama dibuat setiap 2 hari ya. Kemudian 2011 McKinsey menyatakan bahwa 2018 US kekurangan 140.000 hingga 190.000 data scientist serta 1,5 juta pengolah data. Ya, ini data-data yang muncul untuk mengolah sorry untuk mengolah big data ini sangat penting dan membutuhkan saintis ya. Big data membantu berbagai perusahaan menangani big data itu sendiri ya. Jadi waktu tahun segitu 2011 itu datanya sudah banyak tapi orang-orangnya masih sedikit ya. Ini sampai 1,5 juta pengolah data itu masih kurang gitu ya, masih kurang, sehingga nanti big data ini bisa dimanfaatkan di berbagai industri. Nah, kalau kita tadi sudah berbicara tentang manfaat dan sejarah big data, nah ini kita mau masuk ke dalam big datanya itu sendiri ya. Definisi big data ya sejak 2001 ya dipelajari oleh seorang analis ya, Doug Lenny, yang dia mempunyai perusahaan namanya Gartner ya, salah satu perusahaan yang mengumpulkan banyak data dan sebagai konsultan IT gitu ya, itu mendefinisikan karakter big data itu sesuai dengan model 3V ya, volume, varietas, dan kecepatan ya. Ini ada istilahnya nih, ada definisi dari Gartner ya. Big data is high volume, high velocity, and or high variety information assets that require new forms of processing to enable enhanced decision making, insight discovery, and process optimization. Ya, big data ini mempunyai 3 karakteristik tadi ya, sebagai aset informasi ya, yang membutuhkan bentuk baru dari memproses itu untuk memungkinkan dalam pembuatan keputusan ya, sehingga kita dapat menemukan insight dan optimasi dari proses pengolahan tersebut. Nah, ini definisi dari Gartner. Dan konsep 3V ini nantinya itu akan kita lebih dalami di pertemuan kedua ya, sehingga nanti setelah ini akan saya terangkan ya, ada 3 karakteristik dari big data.